Masa sih kalah sama Anies, Ganjar Mahfud ini gimana? Jawa Barat ya, ya wis lumrah lah. Tapi Prabowo Gibran 5,5%. Jawa Tengah dan Yogyakarta, kandang banteng ini, Jawa Tengah. Seperti apa hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Akan saya sampaikan hasil survei terkini persaingan ketat antara 3 pasangan capres-cawapres selama masa kampanye terbuka. Ini tinggal sekitar 12 hari lagi. Siapakah yang unggul di mata survei? Apakah Ganjar Mahfud ataukah Prabowo Gibran? Nah, mari kita simak hasil survei terkini ya. Ini baru diangkat pada hari ini Senin 29 Januari 2024. Survei, ya saya bacain survei. Tenang aja, tenang. 4 survei Capres 2024. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua. Siapakah yang terkuat? Berdoa saja, mudah-mudahan calon Anda yang terkuat. Survei, namanya juga survei kok. Ya ada ilmunya, boleh percaya, boleh tidak. Tapi ada baiknya percaya biar untuk evaluasi, untuk perbaikan diri gitu. Terutama untuk yang kalah. Untuk yang menang, evaluasinya adalah bagaimana meningkatkan agar lebih banyak lagi kemenangannya, lebih tinggi lagi kan begitu. Oke ya, saya langsung saja ke poinnya. Ini diangkat oleh Tribun nih. Berikut ini elektabilitas Anies Muhaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud di 10 wilayah. Yang pertama di Sumatera. Anies Muhaimin dibacain kan ya? Malas sebenarnya bacain. Langsung aja lah ya ke 02 dan 03. Di Sumatera ini Prabowo Gibran 36,3%, Ganjar Mahfud 23,7%. Jadi masih tinggian Prabowo Gibran dibanding Ganjar Mahfud. Yang tidak menjawab adalah 6,1%. Oh ya, sebentar ini survei siapa? Kita dilacak dulu ya. Umumnya survei kalau nggak dijelasin di surveinya lembaga survei mana kan nanti bukti kira hoax gitu ya. Oke, ini surveinya LSI ya, Lembaga Survei Indonesia. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI pada 10 sampai 11 Januari 2024, terungkap elektabilitas Anies, Prabowo dan Ganjar. Secara nasional, elektabilitas Prabowo unggul dengan angka 47%. Disusul Anies 23,2%, tak sebutlah, kasihan. Dan Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,7%. Ngeyel bilangin, ya wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Ranking buncit ketiga, jungkel yang ono dibilangin ngeyel. Jadi nanti kalau misalkan nggak bisa tembus satu putaran Prabowo Gibran, yang tembus di putaran kedua nanti antara Prabowo dan Anies. Bagus, rame itu, jadi jelas siapa kawan siapa lawan itu. Masih mending itu, kalau saya lebih suka itu daripada Prabowo Ganjar. Masih mending Prabowo Anies, jelas siapa kawan siapa lawan. Orang nasionalis mas arep gabung karo kelompoknya kaset HTI EPI yang ngonok ngerora isin. Selanjut, masih menurut survei LSI, tren elektabilitas Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran cenderung naik dari hasil survei LSI Oktober 2023 dan Desember 2023. Sementara Ganjar Mahfud elektabilitasnya cenderung turun dari hasil survei LSI Oktober
hingga Desember 2023. Ya, bilangin ngeyel, syukurin. LSI pun dalam rilis surveinya memperlihatkan elektabilitas Capres 2024 berdasarkan wilayah. Oke ya, itu LSI. Oke, ini 10 wilayah yang disurvei oleh LSI. Yang tadi saya ulangi, Sumatera, Anies Muhaimin 33,9%, Prabowo Gibran 36,3%, Ganjar Mahfud 23,7%. Oke, ini kalau petanya begitu, di Sumatera 2 putaran adalah Prabowo vs Anies. Jos. Banten, Anies Muhaimin 38%, Prabowo Gibran 54,5%. Satu putaran ini di Banten nih. Ganjar Mahfud 5,4%. Buset, 7 buset. Tidak tahu 2,0%. Kok bisa separah ini di Banten? Pak Ganjar, Pak Mahfud, apa tidak ada timnya di sana apa gimana? Waduh. Banten Prabowo Gibran 54,5%, satu putaran di Banten. DKI Jakarta, Anies 36,3%, Prabowo 35,7%, Ganjar Mahfud 26,4%. Jadi di Jakarta Anies unggul 1% ketimbang Prabowo. Ya wis rapopo. 2 putaran Prabowo Anies, jos, mantap, tak dukung. Jawa Barat, Anies Muhaimin 25,3%, Prabowo Gibran 55,5%, Ganjar Mahfud 15,6%. Semakin ambruk. Jawa Barat ini loh ya, waduh. Masa sih kalah sama Anies, Ganjar Mahfud ini gimana? Jawa Barat ya, ya wis lumrah lah. Tapi Prabowo Gibran 5,5%. Jawa Tengah dan Yogyakarta, kandang banteng ini, Jawa Tengah. Seperti apa hasilnya? Jawa Tengah, Anies Muhaimin 7,2%. Wes, jungkel seporete. Prabowo Gibran 50,8%. Ganjar Mahfud 34,4% di kandang sendiri, kandang banteng ini Jawa Tengah DIY. Wah, ya lagi-lagi dibilangin ngeyel. Kon aja nyerangi Jokowi, nyerangi terus. Yes, akhirnya menurut menukik tajam ke bawah. Ya menukik ya ke bawah, ya masuk ke atas. Kalau harus melonjak gitu. Jawa Timur, persaingan ketat di Jawa Timur ini. Wilayah provinsi yang menjadi persaingan super ketat di antara banyak calon. Anies Muhaimin 16,8%, Prabowo Gibran 40,3%, Ganjar Mahfud 29,7%. Tapi dibanding Anies ya mending Ganjar Mahfud di Jawa Timur ya, 29,7%. Tapi Prabowo Gibran 40,3%. Selisihnya 10% sendiri. Tidak tahu, tidak menjawab 13,2%. Dilanjutkan nggak ini? Mau dibludrak terus dilanjutkan. Kok nyong sing tomei, mau nyong maca survei nyong sing tomei jan. Ke surveinya LSI terbaru, bro. Saya lanjut. Itu tadi mana ya? Nusa Tenggara apa ya? Tuh, pala keliwat. Salah nyong pala tomei mana kok. Bali Nusa Tenggara. Bali Nusa Tenggara, Anies Muhaimin 28,0%, Prabowo Gibran 47,2%, Ganjar Mahfud 16,1%. Ini Ganjar Mahfud nggak pernah menang, di mana nih menangnya ini? Kalau Jawa Tengah yang kandang banteng kalah gimana? Tuh. Kalimantan, waduh lebih parah lagi di Kalimantan. Ganjar Mahfud hanya 10,5%. Anies Muhaimin 17,5%, Prabowo Gibran 52,8%. Waduh, Ramung kasih ke Kalimantan. Orang satu putaran aja, kita setengah putaran. Sulawesi. Sulawesi Lampung kasih juga nih Prabowo Gibran 55,5%. Ya. Prabowo Gibran 55,5%, Anies Muhaimin 21,3%, Ganjar Mahfud 14,0%. Tapi Anies Muhaimin lumayan juga ya. Anakku ya yang seneng karo Anies.
Gumun aku loh, Ganjar kalah. Maluku Papua, waduh, Maluku Papua bisa dibayangin ini. Wah, ini seperempat putaran doang ini. Maluku Papua, Prabowo Gibran unggul 59,4%, Anies Mohaimin 18,4%, Ganjar Mahfud 8,2%. Tobat, buset. Mas teman Pak Ganjar Pak Mahfud, Maluku Papua. Mungkin nggak diurusin sama Banteng ya, karena mungkin penduduknya di sana nggak begitu banyak ya. Ngurusin kandangnya malah kalah, gimana di Jawa Tengah kandangnya malah kalah, Mas. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler ya, sekitar 83% dari total populasi nasional. Sampel sebanyak 1.206 responden dipilih secara acak melalui metode double sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon dan oleh pewawancara yang dilatih. Ini dirambung nauragen, BLSI kalah gue, Ganjar Mahfud di mana-mana. Yang kedua carta politika nih. Carta politika juga nih. Prabowo Gibran unggul 42,2%, Ganjar Mahfud 28%, Anies Mohaimin 26%. Wislah, jangan diteruskan, udah dari LSI aja. Orang tega nyumacane kok. Saya nggak tega bro sama tim dan relawan 03. Kampanyenya saya lihat bludak begitu kok, tapi surveinya kok kalah bahaya. Ya karena kampanye kan pendukung murni, semuanya kumpul, ingin nonton musik, nggak bisa buat acuan bro. Kampanye datang kan pendukung semua. Itu pun ada juga beberapa kasus kampanye yang ternyata pengunjungnya bukan pendukung capresnya, ya wajar, kayak di Purwokerto dulu tuh pagelaran panggungnya pesta rakyatnya Ganjar Mahfud, ternyata yang datang banyak juga dari Prabowo Gibran, karena mereka datang ingin melihat itu tip act, tidak tahu kalau itu huruf kampanye gitu loh. Tiba-tiba di situ karena itu acaranya pesta rakyatnya timnya Ganjar Mahfud, ya tentu saja dari panggung Ganjar Mahfud ya. Ternyata pendukungnya Prabowo Gibran di bawah pada kaget. ingin Prabowo, ya wajar. Ya itu nggak bisa buat acuan kalau jumlah pengunjungnya tergantung wilayah di situ, seberapa banyak padat penduduknya dan seberapa besar pendukung masing-masing capres di wilayah itu. Jadi nggak bisa. Tapi kalau survei ini kan random, diambil semuanya di seluruh wilayah dari berbagai profesi, berbagai kalangan, diambil sampel-sampel gitu ya. Itu biasanya banyak mendekatinya, asal surveinya betul-betul jujur sesuai dengan ilmu survei politik, bukan survei yang secara subjektif di backup, dibiayai oleh calon presiden tertentu atau oleh partai tertentu. Kalau itu nggak bisa berkala, itu survei yang dikondisikan. Tapi kalau survei ini survei independen, hampir semuanya memenangkan Prabowo Gibran, walaupun tidak seluruhnya mencapai 50%. Tapi seandainya kemudian tidak sampai satu putaran Prabowo Gibran, 2 putaran, kalau melihat survei bisa jadi yang masuk final adalah 02 dan 01. Dan kalau itu terjadi, saya lebih memilih itu daripada 02 vs 03. Nasionalis sama nasionalis repot, berbahaya. Tapi kalau 03 dan 01 kan jelas. Ini mengulangi 2014 dan 2019. Siapa kawan, siapa lawannya jelas di sini. Paling-paling yang tokbar takdir. Politik identitas ya hajar bersama-sama lah. Terima kasih. Sorry bro, saya hanya bacain survei. Jangan tersinggung, jangan marah dengan saya. Marahin sama Tribun, sama yang survei ini. Kayak gitu marah. Siapapun yang menang NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.